Kami sudah mirip Tarzan belum? Setiap pagi dan sore, sungai ini selalu ramai oleh anak-anak desa. Pegang kuat tali ayunan, kemudian lihat posisi saat mendarat. Jangan sampai jatuh ke tempat dangkal atau mengenai teman. Dingin sekali. Oh iya, kami duluan ya. Ada janji dengan Kak Dina. Ini kini porak pedah nih, bantu kakak molo kini kita panen. Oh iya, pagi ini kami bersama Kak Fitra mau memanen labu kuning. Oh iya, namaku Selamat ya. Si Bolang dari Desa Uma Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Ada dua macam labu yang kami tanam di sini. Labu bulat dan labu lonjong. Semuanya ini berukuran besar-besar. Kata kakak, buah labu bisa tumbuh 350 gram per hari. Pantesan berat ya. Tumbuhnya cepat sekali sih. Kira-kira labu ini mau dimasak apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Nah, sebelum dijadikan kue, labu ini harus diolah dulu. Labu harus dibakar. Nah, yang harus kita lakukan menggali lubang sesuai dengan ukuran labu yang kita petik. Sebelum dibakar, bungkus labu kuning dengan daun pisang. Pastikan semua permukaan labu tertutup ya. Supaya tidak mudah sobek, kita gunakan daun pisang yang sudah dijemur atau dipanaskan. Setelah tertutup rapat, tinggal ikat menggunakan tali. Sekarang labunya siap dibakar. Eits, sabar. Permukaan lubangnya harus dilapisi dengan pasir dulu. Masukkan labu ke dalam lubang yang telah dilapisi pasir. Kemudian timbun lubang menggunakan pasir sampai rata. Ayo Hilmi, Koidi, masukkan semua labunya. Setelah tertutup pasir, susun kayu bakar di atas permukaan pasir. Kata kakak, saat api menyala, pasir yang ada di bawahnya akan ikut panas. Nah, pasir dapat mengantarkan panas lebih cepat, sekaligus menyimpan panas lebih lama daripada tanah. Daun pisang akan menahan uap panas yang meresap ke dalam labu. Dengan begitu, uap panas akan membuat labu matang perlahan. Cara memasak seperti ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kami dahulu. Cara ini dipercaya membuat rasa labu lebih enak dan kadar airnya tidak terlalu banyak. Setelah 2 hingga 3 jam, labu akan matang seperti dikukus. Ayo, kita bongkar. Hati-hati panas. Lapisi tangan dengan daun pisang. Wih, sudah empuk daging buahnya. Bawa ke bibi yuk. Hilmi, Koidi, kalian bantu bibi tumbuk beras ketannya dulu ya. Sekarang bersihkan dulu ya daging labunya. Belah labu untuk mengeluarkan biji yang ada di dalamnya. Keluarkan biji sampai bersih ya. Ambil daging buahnya. Setelah dibakar, daging buah labu menjadi lunak. Ayo Sedang, kita tumbuk labunya menggunakan jengki, alat tumbuk tradisional khas Aceh. Biasanya, jengki digunakan untuk menumbuk biji kopi, tepung beras, dan menghaluskan berbagai bahan makanan seperti labu ini. Duh, jengkinya berat sekali. Aku nggak kuat menginjaknya sendiri. Jengki punya 3 bagian penting. Ada balok panjang, poros penyangga,
dan alu yang dipasang pada ujung balok kayu. Jengki mempunyai poros penyangga yang berbeda di belakang balok. Tujuannya untuk memberikan beban pada bagian depan, sehingga alu bisa menghujam lebih keras. Dengan begitu, apapun yang kita tumbuk jadi cepat halus deh. Masukkan gula dan garam secukupnya. Nah, tepung ketan dan labunya sudah halus deh. Bibi akan menjadikan labu ini sebagai isian dari kue timpan. Timpan merupakan salah satu jenis kue basah khas Aceh. Bahan utamanya ada tepung ketan, gula pasir, garam, dan air. Untuk pewarna alami, kami menggunakan ubi ungu, buah naga, dan daun pandan. Nah, karena timpan yang akan dibuat 4 warna, kami harus memisahkan bahan pada tempat yang berbeda. Pertama, masukkan pewarna ke dalam tepung ketan. Kemudian larutkan gula pasir dan garam secukupnya pada air hangat. Kemudian masukkan dan aduk adonan. Ingat, jangan terlalu banyak airnya. Uleni adonan hingga kalis, alias kenyal dan tidak menempel. Adonannya sudah siap. Ayo kita bawa ke Bibi Eva untuk diisi dengan labu. Sebelum adonan timpan dibungkus, siapkan daun pisang yang sudah layu. Daun pisang bisa layu dengan dijemur sinar matahari atau supaya praktis bisa dipanggang di atas api seperti ini. Selanjutnya, olesi permukaan daun pisang menggunakan minyak sayur. Ngabe siapa? Ngabe ni Queen. Ngabe. Babantu bebek gini nya kono. Ini kan bebek watan tikik gitu kamu. Adonan tepung ketan sangat lengket. Kalau tidak diolesi minyak sayur, maka timpan akan lengket saat matang. Nah, ini yang membuat spesial. Masukkan isian labunya. Terakhir, gulung-gulung adonannya sampai tertutup rapat. Lipat kedua bagian ujungnya supaya adonan tidak tumpah. Ayo bantu supaya cepat jadi kue timpannya. Selanjutnya, timpan akan dikukus menggunakan panci pengukus. Susun timpan yang rapi supaya muat banyak. Kemudian, letakkan panci di atas api sedang. Dengan api yang bagus, timpan akan matang dalam waktu 20-30 menit. Oh ya, timpan ini mau dibawa untuk acara adat. Penasaran mau cobain timpannya? Ikuti petualangan kami selanjutnya. Ngebolang yuk! Ayo semua semangat! Hari ini warga desaku mengadakan acara kejurun penutup berume atau upacara adat penutupan masa tanam padi. Selain membawa kue timpan, warga khususnya petani padi juga membawa rantang masing-masing yang berisi berbagai makanan untuk dimakan bersama. Nah, yang kita arak ini namanya pepantaran. Pepantaran ini sebagai simbol dan nantinya berfungsi sebagai rumah untuk menjaga sawah. Ayo paman-paman, sebentar lagi sampai. Acara ini wajib diikuti oleh para petani yang menanam padi. Setelah tiba di lokasi, acara akan dipimpin oleh kejurun belang. Kejurung belang akan memimpin doa supaya tanaman subur dan terhindar dari hama. Nah, sekarang saatnya acara yang ditunggu-tunggu. Kita makan! Sebagai makanan pembuka, kami akan membagikan kue timpan yang tadi dibuat. Ayo dimakan! Nyam! Nikmat sekali rasanya! Kue timpan ini rasanya legit saat digigit. Apalagi di dalamnya ada labu kuning yang lembut dan manis.
Kata Bibi, labu kuning mengandung gizi yang tinggi. Dari vitamin A yang baik untuk kesehatan mata sampai vitamin E yang baik untuk kulit. Selain itu, labu juga mengandung kalori dan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Teman, di desa kami juga banyak sekali pohon melinjo loh. Hari ini bersama Kak Suci dan Kak Najwa, kami akan memetik melinjo yang sudah matang. Petik melinjo yang buahnya sudah berwarna merah saja ya. Melinjo termasuk tanaman yang kaya manfaat loh. Gak cuma buahnya, daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran pelengkap. Bahkan kulit melinjo juga bisa dimakan loh. Kulit yang berwarna merah ini kaya akan beta karoten yang baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Nah, banyak orang takut makan melinjo karena dianggap memperburuk sakit asam urat. Sekarang jangan takut lagi ya. Makan aja kulit melinjonya. Iya, menurut penelitian dari Institut Pertanian Bogor, kulit melinjo mengandung zat antioksidan yang bisa menurunkan kadar asam urat. Jadi, baik biji maupun kulit melinjo punya sifat saling melengkapi ya. Sip deh, sudah cukup sepertinya hasil petik melinjo kita hari ini. Ramai ya. Beginilah suasana tempat pembuatan muling melinjo alias emping yang ada di desaku. Ramai dengan bunyi ketukan biji melinjo yang dipukul. Untuk membuatnya, kupas dulu kulit melinjo. Rafa bantu Kak Najwa mengupas kulitnya ya. Setelah itu, gongseng dengan menggunakan pasir. Menggongseng biji melinjo ini nggak perlu lama-lama, nanti malah gosong. Nah, saat biji melinjo masih panas, kupas cangkangnya dengan cara dipecahkan dengan batu. Setelah itu pukul-pukul sampai pipih deh. Karena yang akan kami buat kerupuk muling berukuran besar, maka dibutuhkan 20 buah melinjo untuk 1 buah kerupuk muling. Melinjo harus dipipihkan dalam keadaan panas-panas ya, supaya menempel satu sama lain. Jadi deh, sekarang tinggal dijemur. Hanya butuh 1 jam dalam cuaca yang terik untuk menjemur kerupuk muling. Dalam sehari, ibu-ibu yang ada di desaku bisa memproduksi kerupuk muling puluhan kilogram loh. Kerupuk muling ini kemudian dikirim ke seluruh daerah Aceh. Sekarang saatnya kita membuat balado kerupuk muling yang pedas. Bahan-bahannya mudah kok. Cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Setelah itu, jangan lupa goreng kerupuk mulingnya ya. Kerupuk muling yang bagus akan langsung mengembang saat digoreng. Sekarang, tinggal kita masak bumbu baladonya. Tumis sebentar bumbu balado sampai matang, lalu angkat. Dalam wajan terpisah, masukkan gula dan air, masak sampai agak mengental. Kemudian masukkan bumbu balado yang sudah ditumis tadi. Aroma pedasnya sudah tercium ya. Kalau sudah kental, tinggal dioles ke kerupuk mulingnya deh. Oles sampai rata ya. Sangka kadung sama. Wih, warnanya menggoda. Sudah kebayang rasa pedasnya nih. Tunggu apa lagi? Serbu! Pedas! Biarpun pedas, tapi bikin nagih. Kerupuk muling punya rasa agak pahit. Ditambah pedas manisnya balado ini, makin mantap rasanya.
ini dia kampung petani garam yang ada di Kecamatan Kembang Tanjung. Seperti aku bilang tadi, kami tinggal di pesisir yang dekat dengan laut. Beberapa penduduk di sini mata pencahariannya membuat garam laut. Begini caranya nih. Mula-mula tanah yang mengandung garam ini harus dikeruk menggunakan cangkul garpu ini. Keruk tanahnya dengan pola yang teratur ya. Gunanya mengambil lapis demi lapis tanah yang mengandung garam. Setelah itu, tanah yang sudah dikeruk dimasukkan ke dalam bak. Siram dengan air laut yang sudah diendapkan. Air ini juga mengandung garam loh. Nah, Sarul dan Rafa tugasnya menyiram bak penampungan ini. Kalau sudah basah semua, biarkan beberapa jam. Air akan keluar tetes demi tetes masuk ke bagian bawah bak. Air inilah yang siap untuk dimasak menjadi garam. Kita ambil air endapan yang sudah terkumpul banyak ya. Masak selama kurang lebih 6 jam sampai berbentuk kristal garam. Nah, ini yang sudah bisa diangkat garamnya. Tiriskan lagi di dalam bak sampai air benar-benar turun semua. Garamnya sudah jadi deh. Kakek berbaik hati memberikan kami oleh-oleh garam untuk ibu di rumah. Terima kasih ya, Kek. Teman, ada satu jajanan pasar khas masyarakat Pidi. Namanya kue ade. Kue ade ini dimasak menggunakan cara yang unik loh. Kita langsung saja membuatnya ya. Sarul bertugas menumbuk beras supaya menjadi tepung beras yang halus. Injak terus, Rul. Giling sampai halus ya. Alat penumbuk ini namanya jengki. Biarpun lama menumbuknya, tapi hitung-hitung olahraga ya, Rul. Tepung yang sudah ditumbuk lalu disaring supaya semakin halus. Nah, kalau bagian meracik bumbunya, ya ibu dan Kak Suci ahlinya. Bumbu kue ade sederhana saja kok. Kupas bawang merah, lalu haluskan dengan jintan. Kalau Rafa tugasnya memarut kelapa untuk dijadikan santan. Sekarang masukkan santan kelapa, bumbu halus, gula, dan tepung beras. Dan tentu saja garam pemberian kakek tadi. Bagi menjadi beberapa warna supaya lebih menarik. Ini dia uniknya kue ade. Kue dimasak dalam kuali tanah atau wajan kecil. Lalu ditutup dengan sabut kelapa yang sudah dibakar. Jadi matang di atas dan matang di bawah. Gak perlu lama, cukup 3 menit, lalu angkat. Harum khas jinten dan bawang menggugah selera nih. Saat kue masih agak panas, lalu dilipat seperti ini. Jadi deh. Wih, kami nggak sabar menikmatinya. Rasanya, gurihnya ada pada perpaduan rasa asin garam, santan, jinten, dan bawang merah. Sedangkan manisnya pas. Enak.